Halo semuanya, perkenalkan nama saya Paula Juliantri dari Prodi PY PAUD semester 4 kelas A4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan berbahasa anak usia 4-6 tahun. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata pelajaran perkembangan berbahasa anak usia dini usia 4-6 tahun yang diampu oleh Pak Sudarto MPD. Langsung saja ya, yang pertama yaitu pengertiannya. Pengertian perkembangan berbahasa anak yaitu merupakan kombinasi antara interaksi sosial, perkembangan emosinya, kemampuan kognitif, dan perkembangan fisik motoriknya. Nah, maksudnya di sini adalah perkembangan bahasa anak itu merupakan kombinasi atau percampuran antara interaksi sosialnya dengan perkembangan emosionalnya. Juga ada kemampuan dari kognitifnya, ditambah juga ada perkembangan dari fisik motoriknya. Jadi semua itu seimbang sehingga anak itu mampu berbahasa atau berbicara atau mengeluarkan kata dengan baik. Nah, selanjutnya ada pengertian bahasa pada anak usia dini menurut Kurnia. Menurut Kurnia, bahasa merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain, di mana pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk lambang atau simbol untuk mengungkapkan sesuatu pengertian. Nah, seperti dengan menggunakan lisan, tulisan, isyarat, bilangan, lukisan, dan mimik muka. Nah, maksudnya di sini adalah bahasa itu merupakan ungkapan perasaan atau ungkapan isi hati dari si anak kepada orang lain dengan cara dia berbicara langsung, bisa berbicara langsung, ada juga berbicara secara isyarat. Isyarat ini biasanya digunakan untuk anak-anak atau orang-orang yang mengalami kekurangan ya, mohon maaf, dalam bentuk misalnya bisu. Jadi dia menggunakan isyarat dengan isyarat tangan atau dengan kode-kode yang lainnya. Nah, ada juga dengan bentuk tulisan. Dengan bentuk tulisan ini contohnya seperti surat ya. Tapi kalau untuk anak-anak belum bisa menulis surat. Lebih tepatnya ini untuk orang yang dewasa. Nah, ada juga lukisan. Kalau lukisan ini lebih ke seni. Seni ini lukisan adalah yang dibuat oleh pelukis. Jadi dia menuangkan atau mengungkapkan isi perasaannya kepada lukisan. Nah, untuk menemukan apa yang tersembunyi dalam lukisan ini diperlukan orang-orang yang benar-benar mengetahui tentang seni ya. Jadi dia bisa mengungkapkan apa yang terkandung di dalam seni itu atau apa yang ingin diungkapkan oleh si pelukis. Ada yang selanjutnya mimik muka. Nah, mimik muka ini membantu ya. Sudah pastinya kita sebagai orang tua atau guru tahu bagaimana misalnya anak itu marah, mimik mukanya seperti apa, atau raut wajahnya itu seperti apa, atau pas dia tersenyum berarti menandakan dia bahagia, atau pas dia tertawa lepas atau sebagainya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan perkembangan bahasa atau komunikasi anak usia 4-6 tahun. Ada 6. Yang pertama, anak dapat berbicara dengan lancar dan menggunakan bahasa deskriptif. Nah, sudah pastinya pada umumnya ya, usia 4-6 tahun, anak sudah lancar berbicara, menggunakan bahasa yang baik dan deskriptif. Deskriptif maksudnya dia sudah mampu menjelaskan kata per kata, atau sudah jelas perkataannya. Nah, yang kedua ada mampu mengatakan nama lengkap, umur, tanggal lahir, dan alamat rumah. Nah, kalau secara umumnya anak-anak itu sudah mampu mengatakan, atau ketika ditanya oleh orang dewasa atau orang sekitarnya bertanya siapa namamu, dia sudah mampu mengucapkan atau mengungkapkan misalnya, oh nama saya Ani atau nama saya Anita gitu ya. Itu contohnya. Nah, yang ketiga suka lelucon, lagu-lagu dan sajak, terus mampu menyanyikan lagu atau membacakan puisi dari ingatan mereka, dan untuk menceritakan kembali kisah-kisah dengan menggunakan kalimat lengkap. Nah, maksudnya di sini sudah pastinya anak-anak atau pada usia tersebut anak-anak suka hal-hal yang lucu, baik itu bentuk lelucon atau sebuah film-film yang lucu atau yang khususnya untuk anak-anak ya, dan juga menyukai lagu-lagu. Nah, ini untuk orang tua dan untuk guru ya. Jika ingin memberikan pelajaran berbahasa atau bahasa yang baik pada anak, hendaknya kontrol anak dalam bergaul ataupun melihat apapun saja, karena
pada usia ini anak-anak masih tahap meniru atau tahap melihat apa yang dia lihat dan dia akan meniru. Jadi harus mengontrol ya, harus pilih mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk anak. Nah, ada yang keempat, kosakata anak berkembang pesat. Nah, di sini pada usia 5 tahun kosakata anak itu bertambah sebanyak 5.000 kata. Ini pada umumnya saja ya. Nah, yang selanjutnya yang kelima, memperhatikan kata-kata baru dan asing dan akan menanyakan maknanya. Nah, saya sudah mengatakan bahwa pada usia ini anak-anak masih tahap meniru. Jadi apa yang dia dengarkan atau apa yang dia lihat atau apa ada kata-kata asing atau kata-kata yang baru dia dengar, pasti dia ingin tahu, karena mereka ini pada masa ini juga rasa ingin tahunya sangat besar. Jadi sebagai orang tua atau sebagai guru harus siap dan harus bisa menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak. Nah, yang terakhir ada dapat menirukan aksen orang lain yang ia dengar. Sudah saya singgung di atas bahwa anak-anak itu masih tahap meniru. Jadi dia sangat mudah ya meniru apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, dan dia tirukan sedetail mungkin. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik berbahasa anak. Nah, di sini berdasarkan dimensi perkembangan bahasa anak usia dini, pada usia 4 sampai 6 tahun memiliki karakteristik, ada 10 karakteristik. Saya akan jelaskan secara rinci. Yang pertama, dapat berbicara dengan menggunakan kalimat sederhana yang terdiri dari 4 atau 5 kata. Nah, di sini anak sudah mampu mengucapkan 4 sampai 5 kata, misalnya Mama, saya ingin makan. Mama, saya ingin minum. Nah, itu pada umumnya ya. Yang kedua, mampu melaksanakan 3 perintah lisan secara berurutan dengan benar. Nah, pada usia ini anak sudah mampu mengerjakan perintah dari orang tuanya secara 3 kali atau 3 berurutan. Itu secara langsung dibicarakan oleh orang tuanya, dia sudah mampu menanggapinya dan sudah mampu mengerjakannya. Yang ketiga, senang mendengarkan dan menceritakan kembali cerita sederhana dengan urutan yang mudah dipahami. Nah, maksudnya di sini adalah misalnya ketika anak pergi ke sekolah atau dia pergi bermain, ketika dia mendengarkan, misalnya di sekolah nih gurunya menceritakan tentang dongeng tentang anak-anak. Nah, ketika di rumah, ketika dia bersama orang tuanya, dia akan menceritakan dongeng tersebut dengan versi bahasanya sendiri atau dengan versi berbicara dengan tata bahasanya sendiri. Nah, yang keempat, ada menyebutkan nama jenis kelamin. Pada umumnya menyebut nama panggilan orang lain. Nah, di sini tadi sudah ada di tahapan-tahapan perkembangan bahasa anak, yaitu anak sudah mampu menyebutkan nama dirinya sendiri. Nah, di sini karakteristiknya juga dia sudah mampu menyebutkan, selain menyebutkan nama dirinya sendiri, juga sudah bisa menyebutkan nama panggilan orang lain, misalnya nama panggilan kakaknya, adiknya, atau teman-teman sebayanya yang dia kenal. Terus yang kelima ada mengerti untuk bentuk pertanyaan dengan menggunakan dan bagaimana. Nah, maksudnya di sini anak-anak sudah mengerti dengan ungkapan kata pertanyaan. Misalnya orang tua bertanya, "Adek, apa yang kamu lihat?" Jadi dia sudah mengerti tujuan dari pertanyaan ibunya itu apa. Jadi seperti itu. Yang keenam itu kebalikan dari yang kelima, yaitu mampu mengajukan pertanyaan dengan menggunakan kata apa, siapa, dan mengapa. Nah, contohnya nih, Ibu, apa yang Ibu pegang? Itu merupakan contoh dari kata apa ya, atau kata siapa. Ibu, siapa yang berbicara dengan Ibu? Nah, itu contohnya ya. Terus selanjutnya ada yang ke-7, dapat menggunakan kata depan seperti di dalam, di luar, di atas, di bawah, dan di samping. Nah, ini kata-kata yang sudah biasa ya, maksudnya misalnya, Ibu, tadi saya menyimpan pensil di dalam kotak pensil. Jadi dia sudah bisa menggunakan kata depan. Kata depan itu contohnya seperti di, ke, atau sebagainya. Selanjutnya yang ke-8,
dapat mengulang lagu anak-anak dan menyanyi lagu sederhana. Nah, maksudnya di sini seperti misalnya dia di sekolah itu diajarkan oleh gurunya lagu baru, misalnya lagu Potong Bebek Angsa. Nah, setelah dia pulang ke rumah, ketika dia ada niatnya untuk bernyanyi, dia dapat mengulangnya kembali lagu seperti misalnya Potong Bebek Angsa dengan lagu yang sederhana ya. Terus yang selanjutnya yang ke-9, dapat menjawab telepon dan menyampaikan pesan sederhana. Nah, ini pada umumnya saja ya. Jika anak sudah diajarkan atau sudah diizinkan oleh orang tua untuk memegang handphone atau telepon genggam, dia sudah bisa menjawab telepon dengan bahasa sederhana atau bahasanya sendiri. Tidak seperti orang-orang dewasa yang sudah mampu bercakap panjang kali lebar, tidak, dia berbicara sebisa dan semampunya saja. Oke, yang selanjutnya yang ke-10 yang terakhir, dapat berperan serta dalam suatu percakapan dan tidak mendominasi untuk selalu ingin didengar. Nah, maksudnya di sini adalah anak-anak ini sudah bisa berbicara secara tatap muka, maksudnya misalnya antara orang tuanya dengan dirinya, dia sudah mampu mengimbangi bicara orang tuanya. Misalnya orang tuanya berbicara, "Adek, tadi di sekolah kalian belajar apa?" Jadi si anak ini menjawab, "Oh, tadi di sekolah kami belajar tentang tubuh-tubuh, Bu. Kami belajar tentang mata, hidung, mulut." Nah, anak ini sudah mampu berperan dalam suatu percakapan. Tetapi pada dasarnya anak usia ini tidak mendominasi untuk selalu ingin dengar. Maksudnya, walaupun dia berbicara, dia tidak memaksakan untuk selalu didengar, tetapi cukup orang tuanya merespon dan setidaknya menghargai perkataan atau ucapan atau cerita-cerita dari sang anak. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata atau ucapan yang menyinggung teman-teman semua, saya mohon maaf karena di sini saya juga masih tahap belajar. Nah, catatan nih untuk orang tua dan juga untuk guru-guru. Perkembangan berbahasa anak itu pada umumnya memang pada usia 4-6 tahun, tetapi tahapan perkembangan anak-anak berbeda ya, yang satu dengan yang lainnya. Jadi jangan pernah membandingkan anak-anak atau jangan pernah mengejudge anak-anak ketika dia terlambat dari yang lainnya, karena tahapan-tahapan mereka itu berbeda-beda. Jadi sebagai orang tua dan sebagai guru, tetap bimbing anak-anak, tetap beri edukasi, tetap beri pengetahuan yang baik untuk tumbuh kembangnya agar anak-anak mampu tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.